Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi PGSD 1 Universitas Peradaban, Ibu Dr. Cynthia Nurika Irma MPD, yang semoga oleh Allah muliakan, dan semua teman-teman yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint tentang pengambilan dari proposal hasil penelitian saya untuk ulangan akhir semester nanti. Di sini saya mengambil tema yaitu penerapan rukun Islam untuk meningkatkan pemahaman dan praktik nilai keagamaan pada anak kelas 2 SD. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Radit Ramadana dengan NIM 40224165. Prodi PGSD 1 semester 1 Universitas Peradaban Bumiayu. Baik, selanjutnya di dalam bab pertama ini di dalam pendahuluan itu terdapat yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua pembatasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Baik, langsung saja kita ke latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, di sini saya menuliskan bahwa pendidikan agama ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak dini di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, yang saya ajukan proposal pada presentasi kali ini ialah terutama di tingkat sekolah dasar, mengingat anak usia dini ini perlu yang namanya gemblengan tentang bagaimana nantinya ke depan ia bisa mengetahui dan melaksanakan tentang rukun Islam sebagai pedoman dan sebagai tanggung jawab untuk senantiasa dilaksanakan. Penerapan nilai-nilai keagamaan menjadi pondasi utama untuk membangun kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Rukun Islam sebagai pilar utama agama Islam harus dipahami dan dipraktikkan oleh anak-anak guna menciptakan pemahaman yang mendalam dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika anak sekolah dasar sudah terdidik dan terbiasa menerapkan rukun Islam, ini insya Allah kedepannya akan semakin mudah dan anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga ia bisa menjaga jati dirinya, menjaga eksistensinya untuk yang namanya tetap teguh dengan pendirian agama Islam, sehingga tidak terombang-ambingkan oleh zaman yang semakin modernisasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini namun realitas di lapangan ini yang jadi permasalahan adalah menunjukkan bahwa banyak anak-anak di kelas 2 SD, terutama di jenjang SD ini ya, yang belum memahami dengan baik makna rukun Islam, apalagi mempraktekannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran yang kurang efektif, kurangnya media pembelajaran yang interaktif, serta minimnya keterlibatan orang tua dan guru dalam menanamkan nilai-nilai agama. Maka daripada permasalahan ini, perlu yang namanya kita untuk senantiasa terus menggembleng sebagai orang tua ataupun kakak dari adik-adik kita yang masih dini, yang masih di usia sekolah dasar, perlu dicekoki dengan yang namanya pendidikan rukun Islam. Karena ini menjadi pondasi ketika anak sudah terbiasa memahami dan melaksanakan apa yang ada dalam rukun Islam, maka ia akan senantiasa menjadi kepribadian yang lebih baik ketika nanti dewasa pula.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan rukun Islam sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman dan praktik nilai keagamaan pada anak kelas 2 SD. Itulah tadi latar belakang masalah daripada pembuatan judul PPT ini. Selanjutnya kita ke pembatasan masalah. Nah, di dalam penelitian ini tentu kita harus membatasi masalah-masalah terkait. Yang pertama yaitu materi ajar terkait rukun Islam meliputi ya dasar-dasar rukun Islam atau poin-poin rukun Islam, di antaranya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, subjek penelitian adalah siswa kelas 2. Mengapa? Karena kita harus mengspesifikan di dalam penelitian itu, kita harus mengspesifikan karena nanti ke jenjang kelas 3, 4, 5, 6 itu akan berbeda lagi di dalam materi keagamaannya. Jadi kalau untuk kelas 2 ini itu dilihat dari pengalaman pribadi dan kemudian saya juga melakukan wawancara itu, kalau rukun Islam ini dipraktekkan pada anak kelas 2 SD. Selanjutnya, yang ketiga, fokus penelitian pada metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai keagamaan pada siswa. Ya, pada intinya, fokus penelitian dan metode strateginya itu harus dengan mempraktikkan nilai-nilai sehingga nanti siswa juga dapat senantiasa mudah memahaminya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, lingkup penelitian dilakukan di salah satu sekolah dasar di wilayah Kecamatan Salam, tempatnya di SD Negeri Wanoja 1. Nah, ini adalah SD saya dulu. Jadi ya salah satu juga yang membuat saya menanyakan ke beberapa tokoh dan ke beberapa guru bahwasanya memang ini cocok untuk dipresentasikan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya lanjut kita ke rumusan masalah. Jadi perumusan masalah di dalam laporan saya kali ini ialah yang pertama, bagaimana penerapan rukun Islam dalam proses pembelajaran siswa kelas 2 SD. Yang kedua, apakah penerapan rukun Islam dapat meningkatkan pemahaman nilai keagamaan pada anak kelas 2 SD. Dan yang terakhir, apakah penerapan rukun Islam dapat mendorong praktik nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Aslinya masih banyak rumusan masalah yang lain, cuma saya lebih memspesifikan kepada 3 poin ini. Karena 3 poin inilah yang nantinya akan kita bahas dan akan kita uraikan. Dan juga 3 poin ini yang menurut saya memang benar-benar relevan terhadap permasalahan dalam pemaparan kali ini. Selanjutnya kita langsung ke manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini saya membagi 2 manfaat hasil penelitian. Nantinya itu yang pertama ialah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini manfaat yang akan diterima oleh sekolah ataupun tempat menuntut ilmu bagi anak, baik itu MIK, apa SDK, atau dengan sejenjang yang lainnya. Nah, ini yang pertama, manfaat teoritis itu adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah dasar. Jadi ketika sekolah dasar ataupun jenjang pendidikan itu mengadakan teori pembelajaran agama Islam, ini akan senantiasa memberikan kontribusi bahwasanya pendidikan agama Islam ini merupakan pendidikan yang salah satunya itu sangat penting diterapkan. Karena apa? Karena nantinya akan menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang beretika dan bermoral, seperti itu. Selanjutnya manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini nantinya akan dirasakan oleh
para guru, oleh para orang tua, dan oleh para siswa yang ketika guru orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut atau pelajaran tersebut terhadap siswa, kemudian diamalkan oleh siswa, ini nantinya bukan hanya menjadi sebuah keberhasilan atau kesuksesan menjadi orang tua ataupun guru, melainkan menjadi sebuah amal ibadah. Begitu pula sebaliknya bagi siswa yang mana siswa ini ketika dia diberikan pemahaman kemudian ia mempraktekkan, nantinya bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya pribadi, melainkan juga bermanfaat untuk orang-orang yang membantunya, baik itu guru maupun orang tuanya. Nah, keutamaannya atau manfaatnya bagi guru ialah menyediakan panduan dalam merancang metode pembelajaran agama yang efektif. Bagi orang tua, memberikan wawasan dalam mendukung pendidikan agama anak di rumah. Dan bagi siswanya ialah membantu siswa memahami dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Penerapan rukun Islam dalam pembelajaran siswa kelas 2 SD ini termasuk kepada kurikulum. Memang sudah ada kurikulum dari dahulu juga mengatur tentang pembelajaran agama. Tidak hanya agama Islam, melainkan agama-agama yang lain pun di sekolah-sekolah tertentu. Yang kedua, mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap nilai keagamaan setelah penerapan rukun Islam. Setelah pengajaran, guru mengajarkan, orang tua menyarankan, nantinya apa? Nantinya siswa diharapkan bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Terus mengidentifikasi dampak penerapan rukun Islam terhadap praktik keagamaan siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya bisa mengevaluasi agar lebih baik ke depannya, lebih meningkat seperti itu. Langsung kita selanjutnya kita ke bab 2, landasan teori. Yang mana dalam landasan teori ini saya menuliskan tentang pertama konsep rukun Islam, kemudian pendidikan nilai keagamaan, kemudian strategi pembelajaran agama Islam di kelas 2, dan hubungan pemahaman dan praktik nilai keagamaan. Baik, langsung kita ke konsep rukun Islam. Rukun Islam ini merupakan 5 pilar utama yang menjadi dasar keimanan seorang muslim. Seorang muslim tidak akan bisa dikatakan keimanannya sempurna apabila ia tidak memenuhi atau tidak melaksanakan 5 pilar yang ada di dalam rukun Islam. Kelima rukun tersebut meliputi syahadat, sholat, zakat, dan haji. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ulama, dia menuliskan, menurut Imam Al-Ghazali pada kutipannya itu pada 2017 yang dikutip oleh beberapa ilmuwan, itu beliau mengatakan bahwa pemahaman terhadap rukun Islam harus ditanamkan sejak usia dini agar anak mampu memahami makna keislaman secara mendalam. Selanjutnya kita akan langsung ke pendidikan nilai keagamaan. Nah, di dalam pendidikan nilai keagamaan, ini adalah proses pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai agama ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Maksudnya apa? Menerapkan apa yang telah diajarkan kepada siswa, kepada murid, ini nantinya senantiasa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menjadi sebuah pembelajaran saja, melainkan menjadi sebuah praktikum tersendiri. Langsung menurut Hidayat 2020, pendidikan nilai keagamaan di sekolah dasar harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran formal dan non-formal. Selanjutnya kita ke strategi pembelajaran agama Islam di SD. Nah, ini adalah hasil dari kemarin saya melakukan sebuah wawancara, diantaranya ialah pembelajaran agama Islam di SD ini memerlukan metode yang kreatif dan inovatif agar anak dapat memahami konsep-konsep keagamaan dengan baik. Menurut Susanti 2021, metode pembelajaran yang efektif itu meliputi pertama metode cerita, mengajarkan nilai keagamaan melalui kisah-kisah inspiratif. Kedua, praktik langsung,
mendorong siswa untuk mempraktikkan ibadah seperti sholat dan berpuasa. Ketiga, media pembelajaran interaktif menggunakan alat bantu seperti video atau permainan edukatif. Nah, pada intinya strategi pembelajaran agama Islam di SD ini harus benar-benar diperhatikan oleh guru. Mengapa? Karena ketika pembelajarannya itu sangat baik, juga sangat konsepnya itu sangat kreatif dan inovatif, nantinya akan membuat siswa ini merasa betah dan terus tanpa adanya rasa jenuh, sehingga pembelajaran akan senantiasa efektif. Seperti itu. Kemudian lanjut ke hubungan pemahaman dan praktik nilai keagamaan. Menurut penelitian oleh Rahmawati 2019, pemahaman nilai keagamaan memiliki korelasi positif dengan praktik nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama cenderung menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Seperti yang saya tadi telah jelaskan, bahwasanya ketika anak sudah menerapkan dan juga melaksanakan, maka nanti ia sudah bisa dilihat tentang perilakunya yang pasti baik, tentang perilakunya yang pasti terpuji dan terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Baik, langsung ke kesimpulan. Penelitian ini mengangkat isu pentingnya penerapan rukun Islam dalam meningkatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai keagamaan pada siswa kelas 2 SD. Melalui pendekatan yang terstruktur dan inovatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana metode pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa memahami dan mempraktikkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam serta manfaat praktis bagi guru, orang tua, dan siswa dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, daftar pustaka ini adalah yang saya ambil dari buku-buku dan juga saya membaca dari karangan-karangan kitab beliau, salah satunya Imam Al-Ghazali, atau biasa disebut juga ya sebagai tokoh lah. Nah, namun pada Al-Ghazali di sini itu adalah sosok ilmuwan yang terkenal di Indonesia. Ya, beliau menuliskan konsep dasar pendidikan Islam Jakarta Kencana. Kemudian Hidayat 2020 pendidikan karakter berbasis agama di Sekolah Dasar Bandung Alfabeta. Kemudian Rahmawati 2019 pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter anak Yogyakarta dipublis. Susanti 2021 metode pembelajaran kreatif dalam pendidikan agama Islam Surabaya Erlangga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang sekiranya tidak enak dan sekiranya menyakiti, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga masih belajar dan belum bisa dikatakan sempurna karena pasti ada salah dan lupa. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada dosen pengampu mata kuliah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu dan arahan kepada saya. Semoga senantiasa dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhirul kalam, undur mangkola wala tandur mankola, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.